Halo, selamat pagi P5. Jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita pada buku pena 5D kalian. Silakan dibuka halaman 151. Ya. Buku pena 5D halaman 151. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam, ya. Di bawah judul mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Oke? Mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Mari kita lihat di sini. Silakan kita baca bersama-sama ya. Di baris kedua, zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat, ya. Artinya di sini tersusun atas satu jenis zat. Jadi zat tunggal, ya. Arti tunggal itu satu, maksudnya tunggal sama dengan satu, ya. Artinya zat tunggal ini adalah zat yang hanya terdiri dari satu zat. Dia tidak digabungkan dari dua zat, dari tiga zat, tetapi hanya satu zat. Jadi untuk definisi atau pemahamannya misalnya kira rasa jelas ya. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis zat. Oke, lanjut. Sekarang zat tunggal ini bisa dibagi. Zat tunggal dibagi menjadi dua. Oke, yang pertama ada yang namanya unsur, dan yang kedua ada yang namanya senyawa. Mari kita lihat penjelasan atau deskripsi ya daripada unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia ya. Jadi maksudnya di sini unsur itu adalah satu zat yang paling sederhana dan tidak bisa dipecah atau dibuat atau dibagi menjadi dua ataupun tiga zat. Dia hanya satu zat saja untuk unsur ini ya. Tidak bisa diuraikan lagi dalam reaksi kimia. Contohnya misalnya emas. Kalau di buku dikatakan emas, perak, belerang, bisa juga oksigen ya. Jadi ini hanya satu zat sederhana ya. Kemudian senyawa. Sekarang apa itu senyawa? Mari kita lihat penjelasannya. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Oke, senyawa itu adalah zat sederhana ya, zat tunggal. Senyawa juga adalah zat tunggal sama seperti unsur. Bedanya senyawa dengan unsur adalah unsur tidak bisa dibagi lagi menjadi zat-zat yang lain, sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang masih bisa dibagi atau diuraikan dalam reaksi kimia ya. Contohnya misalnya air. Air adalah sebuah zat tunggal, tetapi mengapa dia dikelompokkan menjadi senyawa bukan menjadi unsur? Karena air itu apabila dalam reaksi kimia masih bisa diuraikan menjadi dua zat atau menjadi dua unsur. Unsur pertama daripada air adalah oksigen dan unsur kedua adalah hidrogen. Jadi ya, dua unsur ini ketika digabungkan akan menjadi senyawa yang namanya air. Oke? Jadi kalau kalian mau membuat air, ya, ambillah oksigen, lalu campurkan dengan hidrogen, maka akan terjadi H2O atau air. Mari kita lihat contoh yang lain daripada senyawa. Ada yang namanya garam dapur, ada juga gula, ada juga madu murni. Maksudnya dengan madu murni adalah madu yang tidak dicampur dengan zat lain, masih murni ya. Kemudian ada air kelapa dan asam cuka ya. Jadi ini adalah penjelasan Mr. Kiki mengenai unsur dan senyawa. Yang perlu kalian pahami poin-poin pentingnya yaitu zat tunggal ya adalah zat yang terdiri dari satu jenis zat saja, atau materi yang hanya terdiri dari satu jenis zat ya. Oke, kemudian zat tunggal terbagi menjadi unsur, dan juga yang kedua ada yang namanya senyawa. Contoh-contoh daripada unsur yaitu emas, perak, dan belerang, dan contoh dari senyawa yaitu air, garam dapur, gula, madu murni, air kelapa, dan asam cuka. Oke, sekian dulu penjelasan dari Mr. Kiki. Mr. Kiki harap kalian bisa mengerti. Kalau masih belum mengerti, kalian bisa membacanya kembali pada buku pena 5D halaman 151 dan bacalah PowerPoint yang Mr. Kiki sediakan. Oke?
Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat pagi.